Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Hari ini kita akan belajar muatan IPS tema 2 subtema 1 tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu mulai materi, Ibu ingin kalian mendengarkan lagu Menanam Jagung terlebih dahulu ya. Selamat mendengarkan. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Wah, kalian tadi sudah mendengarkan lagu Menanam Jagung. Bagaimana anak-anak, suka? Alhamdulillah. Anak-anak, dari lagu yang sudah kalian dengarkan tadi, Ibu mau menjelaskan bahwa jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tidak hanya jagung saja, masih banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, matahari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia kaya bukan anak-anak dengan sumber daya alamnya? Iya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga dan melestarikannya agar tidak punah dan bisa dinikmati anak cucu kita kelak. Nah, apa itu sumber daya alam, Bu? Sumber daya alam itu merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Nah, ini ada jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam
tidak dapat diperbarui. Dari sumber daya alam dapat diperbarui itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang keberadaannya di alam selalu tersedia, dapat didaur ulang atau dapat dihasilkan kembali. Jadi, ketika kita menggunakannya secara terus-menerus, itu tidak akan habis. Nah, kalaupun nanti habis, itu bisa dihasilkan kembali secara cepat atau dalam jangka waktu yang tidak lama. Sumber daya alam dapat diperbarui tadi dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hayati hewan yaitu ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan yang non-hayati itu berasal dari benda-benda mati seperti air, bebatuan, matahari, tanah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, contohnya yaitu bahan tambang logam dan bahan tambang bukan logam. Bahan tambang logam itu seperti besi, aluminium, emas, dan perak. Sedangkan bahan tambang bukan logam yaitu minyak, bumi, dan batu bara. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu air. Air manfaatnya sangat besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Manfaat air yaitu untuk mandi, untuk minum, untuk mengairi sawah, dan untuk mencuci pakaian, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tanah. Tanah juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Manfaat tanah yaitu untuk tempat tinggal, membuat bata, terus bahan kerajinan, dan untuk menanam tumbuhan. Yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Manfaat tumbuhan yaitu untuk sumber makanan, untuk bahan bangunan, untuk bahan obat, dan untuk bahan pakaian. Yang keempat yaitu hewan. Baik hewan yang ada di darat maupun hewan yang ada di air itu sama-sama mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Manfaat hewan yaitu untuk sumber makanan, untuk membajak sawah, untuk sebagai hasil perikanan, dan untuk bahan pakaian. Dan yang terakhir yaitu logam. Logam juga memiliki manfaatnya besar, yaitu sebagai bahan untuk membuat panci, untuk membuat sendok, membuat pisau, dan membuat paku. Alhamdulillah, kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.